Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baroki. Teman saya Rahman Salahuddin. Saya Rahman Salahuddin. Khairul Mutakin. Faja Erbi. Saya Faja Erbi Damartika dengan nomor NPM 201743502167 dan Alfa Nur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizi. Nur. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang usaha yang sudah kami jalankan, yaitu GMR CBT. Aplikasi GMR CBT adalah cara mempermudah ujian berbasis komputer. Aplikasi GMR CBT tidak hanya memudahkan murid untuk berlatih agar terbiasa melaksanakan UNBK, tetapi juga membantu meringankan pekerjaan operator atau panitia ujian dan juga guru. Merupakan satu-satunya aplikasi CBT yang terintegrasi dengan Microsoft Office. Manfaat bagi siswa ialah dengan diwajibkannya UNBK atau ujian nasional berbasis komputer, tentu sangat penting bagi siswa untuk mendapatkan sarana dan media untuk berlatih. GMR CBT dirancang memiliki interface semirip mungkin dengan aplikasi resmi dari Puspendik, sehingga diharapkan siswa bisa mengerjakan ujian lebih optimal. Manfaat bagi guru, terutama di daerah pelosok, masih banyak yang kurang paham terhadap IT. Aplikasi simulasi mandiri terintegrasi langsung dengan Microsoft Word, sehingga memudahkan guru untuk menulis soal, mulai dari soal sederhana sampai dengan soal bergambar, bahkan equation. Karena Microsoft Word adalah aplikasi multi-platform, ini artinya guru bisa menulis soal di mana saja, bahkan melalui smartphone atau tab. Saya akan menjelaskan keunggulan aplikasi SIMART. Keunggulan aplikasi SIMART yaitu yang pertama, pengetikan soal dilakukan menggunakan aplikasi yang sudah sangat familiar bagi guru-guru. Untuk saat ini sudah support Microsoft Office, Word, dan Google. Yang kedua, support berbagai macam penulisan jenis soal seperti gambar, equation, bahasa Arab, listening, video, dan lain-lain. Yang ketiga, bisa diakses menggunakan laptop, smartphone, tablet, baik secara online maupun offline. Yang keempat, tanpa koreksi karena nilai langsung terkirim ke server. Yang kelima, menghemat anggaran pembelian kertas cetak untuk naskah soal ulangan. Yang keenam, meminimalisir kecurangan soal dapat diacak sesuai keinginan. Yang ketujuh, analisis hasil atau soal. Yang kedelapan, lebih memudahkan siswa dalam mengerjakan dan siswa dapat melihat nilainya secara langsung setelah selesai mengerjakan. Yang kesembilan, siswa dapat menilai nilainya secara langsung setelah selesai mengerjakan. Nah, itu dari keunggulan aplikasi SIMART. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis keuangan dari sistem kami atau dari produk kami. Di sini ada jenis layanan dan harga, ada jenis layanannya, ada satuannya, ada harganya, dan keterangannya. Di sini yang pertama aplikasi SIMART CBT, satuannya hanya mendapatkan satu lisensi dengan harga Rp1.500.000. Dan yang kedua di sini ada instalasi aplikasi Woka Premium pada komputer server dan klien. Ini dengan harga sebesar Rp100.000. Yang ketiga ada pelatihan operator aplikasi dengan harga jasanya atau jasa layanannya seharga Rp400.000. Yang keempat di sini ada troubleshooting dan kerusakan aplikasi, maka kami akan ganti 100% dengan aplikasi yang baru, harganya free. Dan yang kelima itu ada hosting dengan satuannya itu sebesar 1 GB dengan harga Rp700.000, dan ini berlaku selama per tahun. Dan yang keenam ada domain atau nama sekolah dengan contoh nama sekolah.sch.id. Di sini dengan harganya sebesar Rp120.000, dan di sini dengan lama jasanya itu per tahun. Yang ketujuh ada aplikasi berbasis Android dengan harga Rp300.000.
Dan yang terakhir, yang ke-8, ada tambahan paket website sekolah dengan harga Rp950.000 dengan pelayanannya selama per tahun, dan total dari seluruh layanan dan harganya ini sejumlah Rp4.070.000. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bertugas untuk memberikan sedikit gambaran atau review bagaimana bentuk aplikasi dari CBT ini. Sebenarnya aplikasi ini bisa berbasis online atau offline ya. Nah, ini alamat linknya nih, ya. Alamat linknya. Nah, lalu di sini kita coba masuk ke dashboard adminnya, ya. Oke, perlu diketahui bahwa aplikasi ini basicnya itu adalah CMS WordPress. Nah, jadi yang kita jual di sini adalah berupa themes atau temanya dari sebuah WordPress ini ya. Kita jual ya, lalu berlisensi juga gitu ya. Nah, di sini untuk mengatur beberapa pengaturan untuk ujian ya, seperti pengaturan judul ya, dari pengaturan kartu peserta, lalu pengaturan tesnya bagaimana, seperti itu semuanya ada di sini ya, melalui dashboard admin ini ya. Nah, bagaimana cara membuat soalnya? Nah, membuat soalnya ini cukup mudah ya. Jadi kita cukup menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa Microsoft Word ini ternyata bisa dijadikan untuk aplikasi ujian gitu, berbasis komputer. Oke, caranya lah gimana? Di aplikasi Word ini kita klik file, kita klik new, kita klik blog post. Nah, di blog post ini adalah area kerja atau worksheet di mana kita menuliskan soal, menuliskan option ya, di lembar ini. Caranya sama seperti kayak kita membuat kartu soal. Mungkin kalau guru-guru sudah terbiasa ya, kalau membuat kartu soal biasanya kan di Microsoft Word itu ada berupa table ya. Nah, ini kita juga sama berupa table ya. Nah, langsung aja kita masukkan table, yaitu 3x6 ya, 3x6. Lalu di kolom 1 di baris pertama kita taruh numbering ya. Kita buat satu dulu ya, numbering. Lalu ini garis kedua kita dekatkan ya. Lalu garis ketiga kita dekatkan juga. Nah, untuk baris pertama di kolom kedua dan 3 itu kita merger. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya ada option A, B, C, D. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana untuk soal di bawahnya atau berikutnya? Ini cukup kita copy ya. Kita copy. Nah, lalu kita paste di bawah. Nah, seperti ini. Atau CTRL-V ya, langsung aja. Oke, kita buat 5 soal. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Jadi ini untuk soal. Lalu di sini untuk optionnya. Option A, option A, option B, C, D. Oke. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana dengan soal gambar? Soal gambar layaknya kita memasukkan di Microsoft Word aja ya. Jadi kita tinggal pilih gambar aja. Kita coba pilih gambar apa aja. Oke, ini boleh. Nah, ya cukup seperti ini aja kalau soal gambar. Jelaskan, kita tambahkan ya teks ya. Jelaskan teks tentang gambar di atas. Nah, seperti itu aja. Optionnya juga bisa gambar ya. Jadi baik bahasa Arab, matematika atau apapun bisa berupa gambar. Nah, seperti itu. Nah, video bagaimana? Video nanti kita kombinasikan dengan video yang ada di YouTube gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ini jangan lupa enter post title here. Artinya di sini untuk memasukkan untuk kode soalnya. Misalnya kita masukkan kode soalnya simulasi. Nah, oke.
Oke, sudah selesai. Lalu selanjutnya bagaimana cara menguploadnya? Nah, menguploadnya kita klik manage account. Nah, di sini kita klik new. Klik new, kita pilih WordPress, lalu kita klik next. Nah, di sini kita masukkan kode yang nanti diberikan dari kita. Ya, anggap ini sudah selesai. Kebetulan saya sudah masuk ya. Sudah masuk nih, ya. Nah, nanti kalau ingin mencoba bisa kita kasih ini dan klik OK. Nah, di sini sudah. Nah, setelah itu ketika sudah terregistrasi, nah, kita publish. Dengan cara klik publish ini ya, jadi kita tidak perlu yang namanya mengimpor file ya. Jadi cukup klik publish ini aja, soal sudah terotomatis akan masuk ke server. Ya, kita coba cek ya di servernya. Apakah sudah masuk? Dan ternyata sudah masuk soal simulasi. Cukup mudah ya, cukup mudah. Lalu bagaimana untuk pengaturan data testnya? Pengaturan data testnya kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita buka ya. Nah, ini contohnya. Oke, untuk selanjutnya kita untuk mereview bagaimana aplikasi Excel-nya. Nah, jadi aplikasi Excel ini adalah untuk pengaturan data tes, ya, dimana semua pengaturan tentang tes tersebut, ya, semua ada di Excel ini. Oke, untuk servernya sesuai dengan alamat URL-nya ya. Lalu kode tesnya sama seperti kode tes Microsoft Word. Jadi kedua ini harus nyambung. Apabila tidak sama, maka nanti tidak akan muncul soal seperti itu. Nah, nama tesnya bebas, silahkan diatur aja. Statusnya juga bebas, bahasanya juga bebas. Lalu sini ada tanggal tes. Nah, tanggal tes ini nanti kita coba sesuaikan sesuai tanggal hari ini ya, tanggal 17 bulan 7 2020. Kita mulai dari jam 8, artinya sekarang jam 6, itu artinya sudah bisa dibuka. Alokasi waktu kita taruh 60 menit ya. Coba 50 menit. Tadi saya membuat 5 soal, lalu ada acak soal atau option. Nah, ini untuk pengaturan apakah soal ini diacak atau tidak. Kalau tidak ya 0, kalau iya ya 1. Ya, begitupun dengan optionnya. Nah, kebetulan saya acak semua. Kunci jawaban silakan diletakkan di sini ya. Ini untuk kunci jawaban. Ya, lalu ini untuk skor. Apabila soal 5, apabila siswa tersebut menjawab benar semua, maka bobotnya satu soal itu harus 20, supaya kalau siswanya jawab benar semua dia mendapat 100. Untuk grouping ini untuk soal yang berbasisnya wacana ya. Misalnya soal ini untuk soal sekian hingga sekian dan seterusnya. Log N itu untuk mengunci. Misalnya soal nomor 1 untuk tampil di soal nomor berapa yang diinginkan ya, karena kan ini semuanya diacak. KD apabila diperlukan ya, pengisian KD. Nah, semua ini cukup mudah juga. Cukup klik save aja Bapak Ibu ya. Cukup klik save. Error ya. Bentar ya, sekali lagi kita coba save. Oke, tes berhasil disimpan ya. Jadi dalam hitungan detik dia sudah tersimpan. Lalu yang selanjutnya di sini ada peserta ya. Peserta juga sama, cukup menggunakan Excel saja. Ya. Nah, di sini kita masukkan username, nama siswa, lalu passwordnya apa, keterangannya boleh kelas, boleh jurusan, boleh ruang ujian. Lalu untuk keterangan duanya silakan bebas juga. Nah, untuk server dan sesinya ini terserah silakan. Dan ini tidak pengaruh. Yang pengaruh ini adalah 4 file ini ya. Nah, jadi kalau ini silakan terserah mau diisi apa aja. Lalu klik save. Nah, dalam hitungan detik juga langsung tersimpan. Oke, sekarang kita akan coba buka soalnya ya. Kita buka dulu linknya. Oke, nah soalnya sudah kebuka ya. Ini kebetulan soal-soal yang beberapa hari kita ujikan. Nah, kita masukkan username dan passwordnya. Kita coba copy dari sini ya, dari database. Lalu kita paste, lalu passwordnya kita paste, lalu kita klik login. Nah, kebetulan login berhasil ya. Nah, yang tadi kita di pengaturan tes muncul di sini ya, tokennya kebetulan auto di pengaturannya. Lalu kita mulai. Nah, ini untuk soal. Nah, tinggal pilih aja ya, klik dan seterusnya. Karena beberapa soal kosong, jadi dia. Nah, ini untuk soal gambar yang tadi ya. Jadi soal gambar di sini ya, tampilan di sini muncul di sini otomatis.
Jadi sangat mudah ya. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin menggunakan soal ini sangat mudah. Dan jujur aja aplikasi ini sudah banyak digunakan di kalangan SMK Jakarta Barat ya. Dan menggunakan, alhamdulillah sangat